Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Brontiolus ini mewawancarai mengenai nafsa. Sebelumnya saya Safina Fauza dari absen 32. Saya Najwa Nortifa dari absen 27. Saya Amir Abdan Kurniawan dari absen 2. Saya Nesya Ulejara absen 26. Saya Safira Nur Asifah absen 33. Saya Deni Sabri absen 3. Selamat menyaksikan. Shopee COD, Shopee COD. Selamat pagi pemirsa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Anjani Hadli, dan rekan saya, Nesya Ulia. yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat di Indonesia saat ini setiap hari ada 30-40 orang yang mati karena narkoba. Dari angka itu, berarti setiap 35 menit terjadi satu kematian karena narkoba. Data lain menyebutkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat sekitar 6-8 juta penyalahguna narkoba. Satu angka yang tidak main-main. Dan mirisnya, 20-25% diantaranya adalah para pelajar dan mahasiswa. Ini angka yang sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia dan ancaman mematikan pada anak-anak kita. Saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami di sekolah, Najwa. Kepada Najwa boleh diberitahukan bagaimana laporan di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Notifa dari absen 27 kelas 11 IPA 4. Saya di sini akan mewawancari Bapak Markot terkait dengan apa itu nafza. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Najwa dari kelas 11 IPA 4. Saya akan mewawancari Bapak. Menurut Bapak apa sih tentang nafza itu? Nafza itu kan kalau kita asal usulnya dari singkatan itu dari narkotika atau narkoba, psikotropika, adiktif. Dari penjelasan saya itu biasanya tuh ada terdapat dari tumbuhan-tumbuhan juga ada, dari jenis buah-buahan juga ada. Atau ini juga sering ditemukan kalau berasal dari pembuatan dari produksi atau pabrik, itu sering kita ketemukan di apotek-apotek juga, atau penjualan zat-zat kimia tanpa kita sadari. Misalnya kalau kita sakit kan, misalnya minum panadol, biasanya zat yang saya sebutkan tadi ada kandungannya di obat tersebut ya, tanpa kita sadari gitu. Baik, sekian wawancara saya dengan Bapak Marko. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najwa atas laporannya. Selanjutnya kami telah terhubung dengan rekan kami di sekolah, Safira. Kepada Safira boleh diberitahukan bagaimana keadaan di sana? Terima kasih kepada Naisha di studio. Sebelumnya saya akan mewawancarai salah satu guru di Semafur. Kepada Pak Dede, Pak, saya mau nanya. Jadi apa sih yang Bapak ketahui tentang jenis-jenis narkoba itu, tentang nafsa? Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dede Sanjaya, salah satu pengajar di SMA Negeri 4 Cibinong, terkait pertanyaan. Memang zat itu zat berbahaya, tapi apabila penggunaan yang tepat, maka itu menjadi hal yang berguna. Tapi ketika penggunaannya salah, nah itu masalahnya. Nah, untuk narkotika dan psikotropika sendiri setahu saya ada 3 golongan ya. Yang pertama golongan 1, golongan 2, golongan 3. Untuk golongan 1 itu ada, saya ingat satu contohnya, golongan 1 ada heroin. Tentunya juga itu di dunia kesehatan itu juga digunakan dan memang tepat penggunaannya, tapi ketika penjahat yang menggunakan akan salah tentu. Kemudian golongan 2 ada morfin. Morfin juga sifatnya memang memberi halusinasi seseorang, digunakan di dunia kesehatan juga bagus, tapi ketika salah guna itu yang masalah. Dan yang ketiga itu ada golongan yang disebut dengan propiram. Propiram juga di dunia kesehatan dipakai dan penyalahgunaannya sangat tidak disarankan.
Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sebelumnya terima kasih dan selamat kepada Nesya kembali ke studio. Terima kasih Safira atas laporannya. Selanjutnya, kami telah terhubung terhadap rekan kami, Safina. Kepada Safina, boleh diberitahukan bagaimana laporan di sana? Ya, terima kasih kepada Anjani dan Naisha di studio. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SMA Negeri 4 Cibinong untuk mengenai dampak dari nafsa. Ibu, menurut Ibu apa dari dampak nafsa di Indonesia? Dampak dari kali. Dampak dari nafsa. Nafsa teh narkoba ya? Iya, betul Bu. Ya, narkoba itu kan termasuk obat-obatan terlarang ya. Narkoba, psikotropika itu adalah hal-hal yang dilarang oleh negara. Iya, betul. Sama negara ini, Indonesia khususnya sudah dilarang bahwa no narkoba, say no to drugs. Jadi dampaknya juga sangat besar bagi orang muda terutama ya. Kenapa? Karena yang sudah saya tahu berdasarkan bacaan-bacaan, tontonan dari TV atau dari mana-mana pun, bahwa dampak dari narkoba itu nggak bagus untuk diri seseorang. Satu tentunya membuat badan kita jadi rusak, seperti halnya merokok. Merokok juga termasuk narkoba kok. Jadi dampak dari narkoba udah pasti ke tubuh itu tidak baik, tidak sehat lah. Siapa yang menggunakan narkoba pasti badannya nggak sehat. Yang kedua, masa depan suram, udah pasti. Kita lihatlah artis-artis, mohon maaf ya kalau bawa-bawa pekerjaan, artis-artis yang sudah terjerumus ke dalam narkoba. Lihat bagaimana mereka tidak lagi mendapatkan syuting atau tawaran kontrak-kontrak pekerjaan. Nah, itu kan berarti salah satu dampak buruk ya, dampak buruk bagi masyarakat khususnya kaum muda. Jadi kalau menurut saya, karena dampaknya tidak baik bagi tubuh, bagi masa depan, makanya tidak usah coba-coba pakai narkoba, apalagi mengenal narkoba. Makanya benar kata negara, say no to drugs. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Jangan mau mudah terpengaruh. Itu sih kalau kata Ibu. Cukup sudah sampai situ? Iya udah. Terima kasih kepada Ibu Neti sudah memberikan tanggapannya mengenai dampak nafsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada studio. Baik, terima kasih Safina atas laporannya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat siang.